Ketika harga-harga mulai turun, banyak orang langsung berpikir, wah, ini kabar baik, hidup makin murah. Tapi, benarkah deflasi itu pertanda ekonomi yang sehat? Dalam video ini, kita akan membahas apa sebenarnya deflasi, mengapa para ekonom bisa panik saat menghadapinya, dan bagaimana kondisi ini bisa berdampak ke kehidupan kita sehari-hari di tahun 2025. Deflasi adalah kondisi di mana harga barang dan jasa secara umum menurun terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Sekilas memang terlihat menguntungkan. Uang 50.000 bisa beli lebih banyak dibanding tahun lalu. Tapi faktanya, deflasi seringkali menjadi sinyal adanya masalah serius dalam perekonomian. Turunnya harga bisa jadi pertanda bahwa daya beli masyarakat melemah, konsumsi menurun, dan perusahaan kesulitan menjual produk. Akibatnya apa? Produksi dikurangi, tenaga kerja dikurangi, dan pengangguran meningkat. Ekonomi pun bisa masuk ke dalam lingkaran setan yang disebut deflationary spiral. Makin sedikit belanja, makin rendah produksi, makin banyak PHK, dan terus berulang. Salah satu mitos terbesar adalah anggapan bahwa harga murah selalu bagus. Padahal, deflasi seringkali disebabkan oleh lemahnya permintaan. Di tahun 2025, tekanan deflasi mulai terasa di beberapa negara besar. Sebagai efek lanjutan dari krisis global, suku bunga rendah yang tak lagi efektif, serta masyarakat yang cenderung menahan belanja dan lebih memilih menabung. Kemajuan teknologi juga ikut menekan harga, tetapi tidak selalu menciptakan lapangan kerja yang seimbang. Kita bisa belajar dari Jepang, yang selama hampir 2 dekade terjebak dalam deflasi, pertumbuhan ekonomi stagnan, pasar saham lesu, dan generasi mudanya kehilangan kepercayaan terhadap masa depan finansial. Sebaliknya, inflasi yang terkendali justru dibutuhkan untuk menumbuhkan ekonomi. Sedikit inflasi bisa mendorong konsumsi, investasi, dan inovasi bisnis. Kalau orang yakin harga akan naik di masa depan, mereka cenderung belanja dan berinvestasi sekarang. Tapi jika semua orang yakin harga akan turun minggu depan, mereka akan menunda konsumsi, dan itulah masalahnya. Maka, mitos bahwa deflasi lebih baik dari inflasi tidak sepenuhnya benar. Lalu apa yang bisa kita lakukan sebagai individu? Kita memang tidak bisa mengendalikan ekonomi dunia, tapi kita bisa mempersiapkan diri. Mulailah dari memperkuat dana darurat, belajar berinvestasi secara bijak, dan meningkatkan skill agar tetap relevan di dunia kerja yang terus berubah. Jangan mudah terlena oleh harga yang turun, karena bisa jadi itu pertanda ekonomi sedang lesu, bukan membaik. Kesimpulannya, deflasi bukan sekedar soal harga yang murah, tapi bisa jadi sinyal lampu merah bagi ekonomi. Jika kita tidak memahami apa yang sedang terjadi, kita bisa salah langkah dalam mengambil keputusan finansial. Jadi teruslah belajar, kritis terhadap kondisi ekonomi, dan jangan lupa subscribe kalau kamu ingin terus update soal isu-isu penting seperti ini.